Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku sekalian, kita berjumpa lagi di mata pelajaran akidah akhlak. Itu kita langsung menuju ke pelajaran kita kali ini di pertemuan ketiga ya. Mudah-mudahan kalian di rumah tetap sehat ya, dalam keadaan baik-baik saja ya, tetap jaga protokol kesehatan walaupun eh, keluar rumah kalian nanti harus tetap menjaga protokol kesehatan. Langsung saja anak-anakku, marilah kita mulai mata pelajaran akidah akhlak ini ya dengan membaca doa bersama-sama. Doa kita mulai. Oke, selesai. Belum kita menuju ke materi ya, kita harus mengingat materi yang kemarin, yaitu apa itu akidah akhlak, apa itu akidah ya, akidah ya, itu adalah kepercayaan seperti itu. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya ya. Jadi pengertian dan sifat-sifat wajib ya serta mustahil Allah. Yang dimaksud sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jelas mempunyai sifat tersebut ya, yang pasti dimiliki. Jelas. Sifat yang pasti dimiliki oleh Allah itu namanya sifat wajib yang sesuai dengan keagungannya ya, sebagai pencipta alam seisinya ya. Sedangkan sifat mustahil ya, Allah adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu yang tidak mungkin dimiliki ya, yang tidak layak disandarkan ya, ya, yang tidak yang tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Jadi kalau sifat wajib tadi yang pasti dimiliki oleh Allah, sedangkan kalau sifat mustahil adalah sifat yang tidak dimiliki atau kebalikannya sifat wajib tadi. Nah, seperti itu. Langsung saja kita menuju yang pertama, nah, yaitu wujud. Nah, wujud ini artinya ada. Sedangkan sifat mustahilnya apa? Adam. Nah, Adam artinya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak dibuktikan dengan adanya alam ini, semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Ya, jelas. Alam di sekitar lingkungan kita, makhluk di sekitar lingkungan kita jelas ada yang membuat. Adanya meja dan adanya meja, ada yang membuat yaitu tukang ya, adanya baju ya, pasti juga ada yang membuat yaitu tailor atau tukang penjahit. Sama seperti alam ini ya, juga ada yang membuat yaitu siapa? Allah. Selanjutnya yaitu sifat wajib, yaitu qidam, yaitu terdahulu. Lawan sifat qidam adalah fana ya, atau rusak. Akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu daripada meja ya, benar ya. Yang dari tukang kayu kan yang bikin meja ya. Jadi kan lebih dahulu tukang kayunya daripada meja yang akan dibikinnya. Itu. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Justru Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ya daripada alam semesta. Nggih, seperti itu nggih. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta. Maka sama juga tadi seperti kayu tadi, meja tadi ya. Meja dan tukang kayu tadi. Jadi meja dan tukang kayu tadi kan lebih dahulu tukang kayunya kan, baru mejanya jadi. Kan nggak mungkin kalau mejanya jadi baru eh, ada tukang kayunya kan nggak mungkin kan. Nah, sama juga penciptaan alam semesta. Jadi eh, alam semesta ya, sebelum alam semesta ini Allah lebih dahulu ya, lebih dahulu belum alam semesta ya, seperti itu.
Yang selanjutnya yaitu bakok, ya, artinya berbeda dengan makhluk, dan lawannya bakok adalah sifat atau sifat mustahilnya, ya. Eh, nah, semua makhluk ciptaan Allah akan rusak, ya. Sedangkan dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Nah, Allah SWT akan kekal selamanya dan tidak akan pernah mati. Selanjutnya yaitu muhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk, ya. Sifat mustahilnya yaitu mumasalatul lil hawadisi, artinya serupa dengan makhluk, ya. Allah memiliki sifat yang sempurna, jadi sempurna dan istimewa, jadi beda dengan makhluknya. Makhluk apapun yang sempurna masih lebih sempurna yang menciptakan, ya. Yang menciptakan yaitu siapa? Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu qiyamuhu binafsihi, ya, artinya berdiri sendiri, ya. Dan sifat mustahilnya yaitu ihtiyaju li ghairihi, ya, artinya butuh kepada yang lain. Nah, ini seperti kita makhluk sosial yaitu manusia butuh yang lain, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh yang lain, ya, ya, berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Allah sebagai pencipta alam, Allah adalah maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Allah. Selanjutnya yaitu wahdaniyah. Wahdaniyah yaitu artinya esa. Dan sifat mustahilnya yaitu ta'addud, ya, atau berbilang. Esa artinya satu. Kalau berbilang itu artinya berjumlah atau banyak. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa Allah Maha Esa atau Maha Satu, ya. Sama seperti itu. Nah, yaitu kudrat, ya. Kudrat artinya kuasa. Dan sifat mustahilnya yaitu ajzun, artinya lemah, ya. Di Allah itu kudrat, yaitu maha kuasa. Dan sifat mustahilnya yaitu lemah atau ajzun. Manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas, beda dengan Allah, ya. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk bertahan hidup, ya. Walaupun kuat seperti apapun mesti tidak bisa mempertahankan hidupnya, ya. Kuasa Allah di atas segalanya, semua atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, seperti itu. Sak kuat-kuate menungso itu ya mesti iso loro, ya. Sak kuat-kuate menungso tetep iso ngantuk. Nah, itu gitu. Nah, selanjutnya yaitu sifat wajib Allah yaitu iroda, artinya berkehendak, ya. Sifat mustahilnya yaitu karoha, artinya terpaksa. Manusia mempunyai kehendak tetapi banyak yang tidak terlaksana loh, ya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terlaksana karena Dia Maha Kuasa. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak satu pun yang dapat menolak Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta. Dia tidak akan pernah diperintah, diatur pihak lain. Jadi, manusia itu bisa merencanakan dengan planning yang bagus sekali, ya. Tetapi Allah yang maha mengendakkan, ya. Allah yang maha menjalankan laksananya itu mendapatkan ridha dari Allah, terpelaksananya yaitu atas kehendak Allah, ya. Manusia hanya bisa merencanakan, tapi Allah lah yang menakdirkan nanti terlaksana atau tidak. Itu. Selanjutnya yaitu ilmun, ya, maha mengetahui. Sifat mustahilnya yaitu jahlun, artinya bodoh, ya. Akal sehat pasti mengakui bahwa orang membuat sesuatu pasti lebih mengetahui sesuatu daripada yang dibuat, ya. Ya.
Allah SWT adalah pencipta alam ini dan dia mengetahui semua ciptaannya. Seperti itu. Seperti meja tadi, ya. Meja kan jelas lebih pintar tukangnya daripada mejanya. Nah, sama seperti itu. Allah itu sangat maha mengetahui, ya, ya dibanding alam-alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih eh, mengetahui, yaitu sang pencipta atau sang khalik Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu hayat, ya, artinya hidup, dan sifat mustahilnya yaitu mautun atau mati. Seluruh kehidupan makhluk tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan dia sangat kekal. Itu sama artinya mendengar. Yang sifat mustahilnya yaitu sumun artinya tuli. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu sifat wajib Allah yaitu basar. Artinya melihat, ya. Sifat mustahilnya yaitu umyun artinya buta. Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi, tanpa bantuan alat untuk melihat. Allah bisa melihat. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Teknologi manusia yang paling canggih pun tidak mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah. Walaupun kita sembunyi di dalam tanah, ya, sembunyi di balik batu apapun, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, ya. Nah, seperti itu. Itu selanjutnya itu kalam, ya. Kalam artinya berfirman, ya, atau ngendikan, ya. Selanjutnya itu sifat mustahilnya itu hukmun artinya bisu, ya. Kalam berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara melalui firman-firmannya yang berupa wahyu, ya, yaitu yang diturunkan kepada para nabi, yaitu ada 4 kitab yang terdahulu, ya, ada Taurat, Injil, Zabur, ya, Al-Quran, ya. Itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya yang berupa wahyu, ya. Sedangkan Al-Quran sekarang yang kita gunakan yaitu adalah firman-firman Allah yang meringkas dari awal kitab hingga akhir dan zaman ke depan, ya, zaman eh, yang akan terjadi itu sudah ada itu, ya, dalam kitab kita yaitu kitab Al-Quran, ya. Dari sifat yang 13 itu para ulama menambahkan itu sifat yang merupakan penguat dari sifat yang terakhir, ya, yaitu kudrat, iradat, ilmun, hayyan, sama, basar, dan kalam. Sehingga sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil menjadi 20 sifat. Ya, seperti ini, ya. Qadiran artinya maha kuasa. Dan sifat mustahil yaitu ajizan, ya, lemah. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang selanjutnya yaitu muridan, ya, yang maha berkehendak, dan sifat mustahilnya adalah mukrahan artinya terpaksa. Sungguh Allah zat yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Selanjutnya itu wajib, sifat wajibnya Allah yaitu aliman, ya, artinya maha mengetahui. Dan sifat mustahilnya Allah atau lawan katanya yaitu jahilan, ya, artinya bodoh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Hanya yaitu hayyan, ya, sifat wajib Allah yaitu hayyan, artinya yang maha hidup. Lawan katanya hayyan atau sifat mustahilnya yaitu mayitan, artinya yang mati, ya. Sesungguhnya Allah zat yang maha hidup, ya, hidup selamanya dan tidak akan mati, ya. Selanjutnya yaitu sami'an artinya maha mendengar, dan lawan katanya yaitu atau sifat mustahilnya yaitu as-sammu atau tuli. Di Allah itu maha mendengar segala sesuatu. Selanjutnya yaitu basiron maha melihat, ya, dan lawan katanya itu a'ma atau buta. Sesungguhnya Allah maha melihat segala sesuatu, ya.
Selanjutnya yaitu mutakaliman, artinya Allah adalah maha berfirman atau maha mengendikan atau eh, maha menyampaikan, itulah mutakaliman, berbicara, menyampaikan. Dan lawannya mutakaliman yang ini adalah abkam, yaitu bisu. Sungguhnya Allah zat yang maha berkata-kata atau maha berfirman. Seperti itu. Jadi sini adalah banyak sekali sifat-sifat Allah. Tadi ada 20 sifat-sifat Allah. Maka kita harus percaya terhadap sifat-sifat tersebut, jadi seperti itu. Kalian pahami betul sifat-sifat tersebut, dibaca dengan teliti agar bisa paham. Diulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi. Seperti itu. Ada sedikit nyanyian tentang di sifat-sifat Allah ini. Mungkin kalian sudah tahu nyanyian ini, seperti ini nyanyiannya, wujud kita baqa mukhallafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayyan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Seperti itu agar kita selalu ingat sifat-sifat wajib Allah. Kita bikin nyanyian-nyanyian seperti itu agar selalu teringat dalam pikiran kita bahwa Allah itu maha kuasa, maha mendengar, maha segala-galanya, maha berkuasa. Itu kita nyanyikan seperti itu agar mudah teringat dan tertanam di dalam hati kita, seperti itu. Oke, alhamdulillah itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan berguna untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.